Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Mana kertasnya di sini? Coba Kak Aina, ada di sini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya mungkin selamat dulu aja. Anak-anak yang sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu apa tujuan kita mempelajari corak kehidupan manusia di masa praaksara ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk menunjukkan sikap religius dan menunjukkan kecintaan kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, kalian mampu diharapkan menganalisis corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Dan yang terakhir yaitu membuat tulisan berbentuk maring kelas mengenai corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Oke, kita langsung mulai. Baik. Sebelumnya kalian sudah pernah dengar ini masa praaksara? Sudah. Menurut kalian masa praaksara ini masa yang bagaimana? Ada yang tahu ya? Baik. Di bawah penjelasan masa praaksara ini yaitu masa zaman sebelum mengenal tulisan. Berarti yang seperti misalkan yang kita belajar sebelum-sebelumnya seperti yang Homo sapiens, Pithecanthropus erectus. Nah, itu adalah manusia yang hidup di zaman purba atau zaman Indo. Nah, jadi corak kehidupan awal masyarakat di Indonesia ini mereka belum mengenal tulisan. Nah, kehidupan mereka pada zaman itu yaitu dengan berburu untuk mendapatkan makanan dan mengumpulkan makanan. Nah, langsung saja biar tidak terlalu lama, ibu akan membagikan kalian 3 kelompok. Nah, jumlah anak didik di sini sedikit ya. Baik, nanti karena corak kehidupan awal masyarakat Indonesia ini ada 4. Yang pertama yaitu Paleolitikum. Yang kedua Mesozoikum. Yang ketiga yaitu Neolitikum. Dan yang terakhir yaitu Megalitikum. Baik, ibu akan membentuk kalian beberapa kelompok yaitu terdiri dari ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Nah, ibu akan membaginya. Kelompok pertama Sani dan Yasmin, kelompok kedua Sabila dan Srikulina, dan yang kelompok yang ketiga Denny, Rio dan Siva. Perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk mengambil kertas yang ada di sini. Oke, Nana, perwakilan setiap kelompok maju, Nana, ke depan. Udah berkata kan semua? Udah, Bu. Sekarang tolong duduk dengan kelompok masing-masing. Kalian udah duduk? Udah, Bu.
Baik, kalau udah siap, perwakilan dari kelompok pertama maju ke depan, dan tolong nanti setelah siap dijelaskan hasilnya tolong dibuka di sini ya Nak. Ya. zaman ini manusia
sudah mengenal logam. Nah, di mana mereka ini membuat misalkan kayak apa lah ya, kayak batu mereka runcing-runcingkan itu. Nah, dan itulah yang mereka buat sebagai logam untuk peninggalan mereka di masa megalitikum. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan Saya, Bu. kepada Sani? Jadi saya ingin bertanya, Bu, mengapa corak kehidupan masyarakat praaksara bergantung pada alam, Bu? Baik. Biar Ibu langsung jawab ya. Nah, kenapa corak kehidupan masa praksara itu bergantung pada alam? Karena pada alam itulah mereka mendapatkan makanan. Kehidupan mereka yaitu tergantung pada alam, di mana mereka juga menggunakan food gathering dan sangat bergantung pada alam ini. Misalkan kalau bahkan daun-daunan juga biji-bijian mereka makan untuk bagaimanalah mereka bisa bertahan hidup di tempat itu. Paham, Sani? Paham, Bu. Baik, kepada yang lain ada yang bertanya, anak? Baik, Bu, di sini saya ingin bertanya, mengapa manusia praksara pada zaman berburu dan meramu hidupnya berpindah-pindah? Terima kasih, Bu. Baik, akan Ibu jelaskan mengapa manusia praksara pada zaman itu mereka meramu dan kehidupannya berpindah-pindah. Karena mereka menyesuaikan ketersediaan makanan di lingkungan itu. Seperti di hutan itu mereka juga misalkan kalau kehabisan makanan mereka bisa juga berpindah-pindah untuk mendapatkan makanan. Bagaimanakah mereka supaya bisa bertahan hidup di tempat itu? Seperti kita, Ibu buat contohnya kan. Kalau misalkan kita di tempat ini nggak ada kehidupan, apa kalian masih mau hidup di sini? Enggak, Bu. Enggak kan? Nah, begitu juga dengan mereka. Kalau misalkan mereka kehabisan makanan di situ, mereka juga akan berpindah. Makanya disebut nomaden. Ngerti, anak? Baik, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk tugasnya, Ibu buat tugasnya untuk di rumah ya, biar gak tidur bukunya ya. Cuma satu soal. Oke anak-anak, jangan lupa dicatat ya. Baik, Bu. Minggu depan ini dikumpul. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan semoga teman-teman kalian yang sampaikan tadi, semoga kalian bisa dapat mengerti. Baik, terima kasih. Kepada penting untuk menutup pembelajaran kita, tolong pimpin doanya, Mbak. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih ada kalian